Oke, Kelap Igala masuk terlalu sekok dan kali ini Warung Gokil bakal ini bukan radio dengan tema Conetal. Apa itu lucu? Bersama dengan Winger. Oh, Winger kata. Bersama Iya, dengan Winger dan Mas Pris. Dan kita iya, sebenarnya udah bahas di sebelumnya tentang kata-kata kasar karena ini masih menyangkut dengan topik yang sama ya. topik yang sama, cuman ini kita pisah karena Ini kontennya lebih gampang. dalam. Dan ini lebih spesifik lagi karena ini udah lebih meresahkan gitu. Iya, betul Apalagi betul. bagi para konten kreator dan para streamer-streamer yang notabene-nya bersih dan baik tiba-tiba seakan-akan teracuni oleh kata-kata tersebut. Betul. Baik, bagaimana mulai ini? Ada yang mau Iya, langsung bingung juga. ngomong atau hmm, Ada mungkin pendapat lo dulu sih, Mal. Kita oh Nah, iya, ya. iya iya, betul. aja. Dari sebagai konten kreator atau streamer gitu ya. Iya, Asik betul. konten kreator gitu. Jadi kalau dari pandanganku nih kan setiap kreator pasti beda-beda ya. Ada yang emang kreator itu atau streamer itu yang pada dasarnya dia emang udah sering berkata kasar, yang udah sering toksik ya. Bahkan sampai penontonnya pun tahu. Mungkin ada orang yang ikutan komen atau donate dengan kata-kata kayak gitu juga, tapi masih dimaklumi oleh streamer itu karena ya balik lagi streamernya itu ya emang ngomongnya kayak kayak begitu. Tapi kadang-kadang orang-orang yang penonton di streamer atau youtuber itu lupa kalau youtuber lain tuh nggak sama kayak youtuber yang dia ikutin itu loh. Benar. Nah jadi kadang-kadang orang apa ada beberapa orang yang dia segala tempat diterabas gitu, kayak ya udah gua komen di sini boleh aja, kenapa gua komen di dia nggak boleh gitu. Jadi masalahnya gini, nyet nyet, Anda tuh udah udah masuk ke properti orang lain, terus masuk ngerusuh, bukan ngerusuh sih, kayak kayak nebar nebar ranjau gitu kan. Betul. Iya pasti orang yang nggak ya dia tidak menerima Anda gitu. Kalau bisa Anda pergi saja Sena dari tempatku ini gitu. Karena ya balik lagi, setiap youtuber tuh beda-beda. Ada yang mungkin memaklumi itu, ada yang bahkan sampai bilang-bilang, ah lu baperan lu, ada yang kayak gitu kan, youtuber yang udahlah santai lah gitu, lu aja yang terlalu baper, lu aja yang terlalu sensitif, denger kata kayak gitu langsung ketar-ketir gitu. Nah masalahnya tiap orang kan beda-beda ya, balik lagi tiap orang beda-beda guys. Jadi ada yang nerima ada yang enggak. Kita kan kagak bisa ngontrol orang lain tuh bakal ngerespon apa. Nah maka dari itu kita lah yang kontrol diri kita nih. Orang-orang orang itu tuh bakal nerima kita nggak. Nah balik lagi dong kayak yang tadi toksik ya, kayak pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian itu mungkin lucu conetal, tapi nggak semua orang, belum tentu untuk youtuber lain atau streamer lain tuh lucu. Mungkin 1-2 kali lucu, tapi lama kelamaan tuh kayak risih, tahu nggak kalian? Cringe ya, ibaratnya cringe lah ya kata-kata zaman sekarang. Jadi kalau bisa untuk kalian jangan asal komen atau ngomong atau donate dengan kata-kata kayak begitu guys. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Pris dan Winger kalau punya pengalaman dengan experience lagi nonton tiba-tiba ada yang kayak begitu, atau enggak tahu berita-berita yang ada terkait itu. Gue pernah waktu dulu nonton live streaming Ya. di salah satu youtuber yang lumayan toksik lah, yang mungkin lu tahu lah ya. Iya. Jadi waktu itu nontonnya ada lagi live streaming kalau nggak salah ini deh lomba PB gitu. Nah jadi orang ini jadi caster si youtuber ini. Oke. Lomba point blank. Oke, siap. Lomba PB. Terus di kan ada mungkin kalau nggak salah ada jeda istirahat di waktu itu kayak gitu ya, jeda pergantian pemain atau apalah kayak gitu lah pokoknya. Terus si casternya tiba-tiba ngomong kasar, ngomong kongen gitu sama temennya sih, cuman kedengeran gitu sama yang nonton. Berkata
anjir ini apaan kok tahu begini. Di mana dan juga gue kan waktu itu belum terlalu toksik ya, masih masih SMP lah istilahnya, masih SMP waktu itu. Jadi itu kayak risih aja, tiba-tiba kok gini sih gitu kayak. tiba-tiba Jadi gini kayak gitu. Nah, itu nggak enak banget sih bagi gue sebagai penonton. Oke. Nah habis itu selain itu gue kan juga pengguna Facebook ya, main IG juga. Gue juga sering nemu postingan shit posting, tau kan shit posting? Iya. Terus macam meme, cuman menurut gue ya agak cringe ya, emang dia terlalu overuse menggunakan kata-kata itu. Dan yang parah itu yang komen sebenarnya kayak apa ya, dikit-dikit langsung ngeluarin kata itu. Maksud gue kayak nggak ada kata lain apa untuk mengekspresikan lucu gitu. Misal ketawa WK atau awok ya itu kan udah cukup gitu. Awok kon ya kan, WK kon gitu. WK kon. Itu kayak gitu. Iya ada. Dan sering terjadi di Facebook sih biasanya. Kayak gitu juga sih, karena sama aja kalau nonton situs. Dan itu bagi gua ya nggak harus gitu lah. 2 V juga cukup. Iya. Walaupun cringe tapi ya udah pakai gitu daripada kata kasar kan. Betul. Kalau Winger gimana nih? Gimana ya? Sebenarnya sih gue nggak terlalu suka nonton orang live stream ya. Gue yang nggak maksudnya gue nonton live stream tuh kayak MPL gitu. Oke. Cuman yang apa ya? Gue sih selama itu cuman ngedenger sekali sih anak ML tuh toxic di MPL. Cuman selain itu kalau menurut gua ituan. Cuman kalau dibilang kayak bahasa Inggris kayak gitu yang tadi conetal itu gak sopan sih kalau menurut gua, apalagi kayak youtuber tuh kayak yang youtuber baik gitu loh istilahnya, yang nggak biasa sama omongan kasar gitu. Betul, contoh kalau Meow lagi live misal lu ngomong kayak gitu, lu download kayak gitu, wah udah berarti kan istilahnya kayak menjebak gitu ya sebenarnya kayak. Iya, dan itu ya bukan salah youtubernya, salah bocilnya. Salah penontonnya. Kalau emang dia download kayak gitu dengan tujuan untuk berkata kasar, menurut gua hal yang nggak pantas. Pertama, lu udah ngebuang duit lu cuma buat berkata kasar ya kan. Yang kedua tuh kayak gak ada manfaatnya, cowok. Malah cuma bisa nyinggung hati orang doang. Nyinggung hati orang sama lagi kasihan youtuber kayak juga. Iya sama. Ya maksudnya udah terkenal dengan orang yang sopan, tidak toksik. Tiba-tiba rusak ya kan. Iya, parahnya tuh ibu-ibu zaman sekarang nggak tahu itu youtuber siapa, tapi dikiranya youtuber toksik gitu loh. Padahal contoh lah Meow, abis itu ada orang-orang yang ngomong kayak gitu dan nggak sengaja denger ibunya ya kan. Dan itu kan yang disalahin kan youtubernya itu, dan dia langsung kontennya Meow tuh kok bisa dilaporin kan gara-gara cuma satu tweetan yang kayak gitu. Nah itu yang jadi bahaya. Dan Meow maksudnya youtuber baik ini kan nggak tahu, yang nggak bisa kontrol kalian. Kalau emang bisa kontrol kalian kan bisa maksudnya diblokir sebelum masuk juga bisa. Kalau bisa dikontrol mah ini kan nggak bisa karena itu. Betul. Jadi gitu guys. Apalagi tadi gue sebenarnya mau ngomong sesuatu cuman lupa. Aduh. Jadi gini. Sebenarnya ini terlalu cepet gak ya gue ngomong ini? Apa nanti aja ya? Ya udah nggak apa-apa, sekarang aja. Gini, sebenarnya ini sih sama yang mungkin di video sebelumnya ya. Kalau hal-hal seperti ini bagi gue emang lucu sebenarnya. Kalau keadaan tertentu lucu sih. Kalau misalkan ada konteksnya lucu. Kalau misalnya konteksnya tepat, misalnya lagi pemain kesana ya gitu, itu lucu sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak nggak ada hujan, nggak ada angin, begitu, atau lagi ngobrol pakai kata-kata itu, ada kata itunya, menurut gua apa sih gitu, kayak kok harus pakai itu gitu, kayak
Iya kata betul yang betul. lain nggak ada. Tuh gitu aja sih, kayak risih aja bener jadinya. Kalau Oke. POV gue sebagai penonton ya nggak tahu kalau sebagai konten kreator gimana. Betul betul. Jadi Coba untuk nih, saya gimana nih, Anda nih kalau untuk konten para kreator? penonton sekalian, saya imbau kan, kalau setiap orang tuh beda-beda. Ada YouTuber yang udah susah payah membangun komunitasnya bersih, membangun komunitasnya benar, baik, tidak ada kata kasar, tidak toksik sekalipun. Seketika bisa rusak karena ada kata-kata itu. Kalau kalian seenaknya komen-komen kayak nggak jelas gitulah, bukan nggak jelas sih, kayak kata-kata kasar gitu. Nah terus ada juga YouTuber yang sebenarnya tuh dia tuh udah sekalipun ada YouTuber yang dulunya toksik ya, terus kan tiap orang bisa berubah ya. Nah mungkin ada kalanya kalian tuh udah nggak bisa lagi gunain itu tuh ke beberapa YouTuber tertentu atau nggak ke orang tertentu gitu, kalau udah insaf gitu kan. Jadi gitu guys, jadi jangan ngerusak komunitas yang udah ada, jangan ngerusak ekosistem yang udah ada, jangan ngerusak penonton yang udah setia nontonin orang itu. Gara-gara kalian komen kayak gitu, kebaca nggak sadar sama YouTuber. Kan YouTuber ada yang nggak tahu ya kalau ya conetal siapa sih? Conetal kan cuma bahasa Inggris yang artinya kerucut tinggi ya. Ya conetal. Ya orang baca aja kan, orang baca aja gitu, make orang baca aja pakai bahasa Inggris, pronounce-nya, pengucapannya, tapi tanpa sadar dia baru sadar waktu pas abis ngucapkan, walah ternyata astaga dragon gitu. Mungkin karena banyak penonton yang makainya tuh banyak yang pakai speaker, nggak yang pakai headset semua gitu. Ada yang nonton di samping orang tuanya, di deket kakaknya atau siapapun itu. Karena ada kata-kata begituan, otomatis kalau kesebut kan kedengeran dong sama orang lain yang nonton di sekitarnya. Nah itu bisa ngemarahin si penontonnya itu, misal kamu jangan nonton dia lagi gitu, blablabla gitu. Jadi otomatis itu ngerugiin YouTubernya juga. Konteksnya yang ini ya, YouTuber live stream yang pakai donasi voice itu ya. Iya, bisa donasi voice, bisa chat live. Karena kan ada orang yang nggak ngerti kan. Contohnya gua waktu itu, waktu awal-awal conetal, ya gue baca biasa dong conetal, ya itulah. Nah waktu pas gue sebut, gue baru sadar kalau ternyata tuh ngerujuknya ke kata itu. Nah, terus Anda juga ada pengalaman ya. Iya makanya. Nah semenjak itu saya jadi kesel gitu. Wih, kenapa? Why? Siapa yang menciptakan ini gitu? Tolong. Anda yang nonton ini jaga ke Anda. Betul, gunakan di tempat yang benar. Jangan ngerugiin YouTuber lain, jangan ngerugiin streamer lain, jangan ngerugiin penonton juga. Kasihan penonton yang udah seru-seru nonton, gara-gara dengar kata begituan kan bisa dimarahin sama orang tuanya, kakaknya atau siapapun itu ya kan. Nanti bahaya, Anda ke bawah-bawah ya kan. Suatu saat nanti presiden lagi live streaming. Betul. Tapi presiden jadi sih kalau presiden bacain chat live. Waduh. Mahasiswa ntar gede. Iya gitu guys. Jadi ya taruhlah tempatnya di tempat yang benar. Kalau YouTuber itu emang ngomongnya kayak gitu dan memaklumi itu, kalian bebas-bebas aja silahkan. Tapi kalau di YouTube dengan YouTuber atau orang yang ibaratnya bersih, yang nggak pernah kata kasar atau yang komunitasnya itu emang dijaga banget, kalian jangan seenak-enaknya gitu. Karena kan ada YouTuber juga yang live stream itu ada peraturannya ya. Kalian juga baca deskripsi. Anda tuh jangan balas baca gitu. Baca deskripsi, ada peraturannya. Jangan seenak-enaknya chat. Haya. Emosi Bang Bakri. Jadi perhatikan gitu. Oke, udahlah. Kalian udah kalau kalian masih nggak ngerti juga, bodoh. Iya. Ya udah, daripada videonya kelamaan, sampai sini dulu untuk video ini bukan radio tentang conetal sama dengan lucu tanda tanya. Terima kasih yang udah menemani untuk podcast kali ini. Ada Winner of Owl, ada Mas Pris. Dan kalau kalian mau membagikan dengan pengalaman atau pendapat kalian tentang pembahasan kali ini, kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian tuh conetal atau teman-temannya itu apakah boleh digunakan di live streaming ataukah
boleh-boleh aja atau nggak boleh, silahkan komen di bawah. Atau nggak kalau kalian ada mau nambahin tentang keresahan kalian, atau kalian mau cerita-cerita pengalaman tentang pengalaman kalian nonton streamer yang tiba-tiba ada kayak gitu, kalian dimarahin mak kalian lah gara-gara gitu, silahkan ceritakan di bawah kalau kalian mau cerita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya makin berkembang. Dan sampai ketemu lagi di live atau bentar, pause dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dadah, salam mepepuhui, peace, bye. Ya.